Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Madina dari kelas C Pendidikan Matematika Angkatan 2021, NIM H0221019. Di sini saya akan memaparkan tugas pendidikan, yaitu materi pendidikan abad 21 sebagai tugas akhir dari mata kuliah pengantar pendidikan yang diampu oleh Bapak Kasbahuddin. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai definisi pendidikan abad 21. Jadi, pendidikan abad ke-21 adalah suatu peralihan pembelajaran di mana kurikulum yang dikembangkan menuntun sekolah untuk mengubah pendekatan pembelajaran dari teacher center learning menjadi student center learning. Hal ini sesuai dengan tuntutan masa depan di mana peserta didik harus memiliki kecakapan berpikir dan belajar. Kecakapan tersebut antara lain yaitu memecahkan masalah, berpikir kritis, kolaborasi, dan kecakapan berkomunikasi. Visi dari pendidikan abad ke-21 yaitu visi abad 21 adalah dari masyarakat lokal menuju masyarakat dunia. Tersirat makna yang sangat mendalam, yaitu globalisasi, di mana bisa menyatu tanpa adanya batas dan ruang serta waktu, sehingga menyatukan kekuatan yang ada dan saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya, yang meliputi bidang pendidikan serta budaya. Dampak dari perang yang lebih di era globalisasi bagi sebagian masyarakat tersebut antara lain adanya beda dan tingkat pemahaman, sehingga menjadikan jurang pemisah yang sangat dalam, di mana sebagian orang ini dapat menemukan metode untuk menguasai dunia dan sebagian lainnya belum siap mengenai perubahan yang ada pada dunia. Yang pertama itu adalah lokal menuju global. Artinya, berubahnya masyarakat lokal ini menuju masyarakat global dapat dilihat dari segi budaya. Di antaranya adalah di mana para generasi muda ini lebih menyukai permainan peralatan modern, musik modern dibandingkan alat musik lokal. Begitu juga dengan model semi gerak yang dilakukan, di mana ia lebih mencontoh ke gerak-gerak yang berasal dari luar negeri. Yang kedua itu adalah emansipasi. Emansipasi merupakan derajat kesamaan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki. Dapat kita lihat perkembangan di dunia kepemimpinan di mana jumlah mereka lebih banyak dan mendominasi kedudukan dalam suatu instansi. Hal ini sangatlah jauh berbeda dengan pernyataan para orang tua dahulu bahwa seorang wanita akan berkutat di antara dapur, sumur, dan kasur. Yang ketiga itu adalah dari segi gaya hidup yang sangat bergeser jauh, atau istilah lain yang biasa disebut lifestyle, di mana sudah mencontoh gaya hidup orang asing seperti minuman keras, narkoba, minum alkohol, dan sejenisnya. Tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan gaya hidup bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Yaitu adanya juga dengan gaya kebarat-baratan atau westernisasi, yang dimana sudah merasuk kepada generasi muda bangsa ini sebagai contoh perayaan-perayaan tertentu yang tentunya tidak sesuai dengan perilaku yang ada. Bahkan mereka berani mengatakan bahwa budaya asing ini lebih menarik daripada budaya bangsa lokal ini. Di sini dapat kita lihat bahwa globalisasi itu juga memiliki dampak yang cukup besar,
dan juga memiliki dampak positif. Namun dua-duanya ini imbang, tidak ada di mana mereka ini imbang, ada positif dan ada juga negatifnya. Yang ketiga itu adalah konsep pembelajaran abad 21. Konsep pembelajaran abad ke-21 itu menggunakan 4C, yaitu critical, creativity, collaboration, and komunikasi. Jadi yang pertama itu adalah critical thinking and problem solving, berpikir kritis dan pemecahan masalah. Berpikir kritis adalah suatu proses yang terarah dan sangat jelas yang digunakan dalam kegiatan mental seperti memecahkan masalah, mengambil keputusan, membujuk, menganalisis asumsi, dan melakukan penelitian ilmiah. Berpikir kritis ini adalah kemampuan untuk berpendapat dengan cara yang terorganisasi. Jadi, berpikir kritis ini adalah kemampuan untuk mengevaluasi secara sistematis bobot pendapat pribadi dan pendapat seorang lain. Berpikir kritis secara esensial adalah proses aktif di mana seseorang ini memikirkan berbagai hal secara mendalam, mengajukan pertanyaan untuk dirinya sendiri, menemukan informasi yang relevan untuk dirinya daripada menerima berbagai hal dari orang lain. Dalam konsep ini, peserta didik ini belajar memecahkan masalah yang ada, lalu menjelaskan, menganalisis, dan menciptakan solusi bagi individu ataupun masyarakat. Peran peserta didik dalam pembelajaran abad 21 adalah belajar secara kolaboratif, belajar berbasis masalah, dan memiliki kemampuan high order thinking, serta mengajukan pertanyaan. Yang kedua itu adalah creativity and innovation, itu daya cipta dan inovasi, di mana creativity tidak selalu identik dengan anak yang pintar menggambar atau merangkai kata dalam tulisan. Namun, kreativitas dapat dimaknai sebagai kemampuan berpikir outside the box tanpa dibatasi aturan yang cenderung mengikat anak-anak bebas berimajinasi. Anak-anak yang memiliki kreativitas tinggi mampu berpikir dan melihat suatu masalah ini dari berbagai sisi, dari segala sisi atau perspektif. Jadi hasilnya mereka akan berpikir lebih terbuka dalam menyelesaikan masalah. Di mana pada konsep ini peserta didik akan diajak untuk terbiasa dan membiasakan diri dalam melakukan dan menjelaskan setiap ide yang dipikirannya. Aktivitas ini bisa menjadikan sudut pandang peserta didik dengan menjadi peserta didik menjadi luas dan terbuka dengan setiap pandangan yang ada. Yang ketiga itu adalah collaboration atau kerjasama. Kolaborasi adalah aktivitas bekerjasama dengan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Aktivitas ini sangat penting diterapkan dalam proses pembelajaran agar anak-anak mampu dan siap untuk bekerja sama dengan siapa saja dalam kehidupannya yang mendatang. Saat berkolaborasi bersama orang lain, anak akan terlatih untuk mengembangkan solusi terbaik yang bisa diterima oleh semua orang ini dalam kelompoknya. Konsep kerjasama ini akan mengajak peserta didik untuk membuat kelompok dan menyesuaikan dan kepemimpinan. Adapun tujuan dari kolaborasi ini adalah agar peserta didik nantinya bekerja lebih efektif dengan orang-orang lain, serta meningkatkan empati dan bersedia menerima pendapat yang berbeda. Ada manfaat yang lainnya adalah melatih peserta didik agar terbiasa bertanggung jawab dan mudah beradaptasi dengan lingkungan
masyarakat dan menentukan target yang tinggi untuk kelompok dan individu. Keempat itu adalah komunikasi. Communication atau komunikasi. Communication dimaknai sebagai kemampuan anak dalam menyampaikan ide dan pikirannya secara jelas dan efektif. Keterampilan ini terdiri dari sejumlah soft skill, seperti kemampuan berbahasa yang tepat sasaran, kemampuan memahami konteks, serta kemampuan membaca pendengar atau audiens untuk memastikan pesannya tersampaikan. Dalam hal ini, peserta didik ini diminta untuk bisa menguasai, mengatur, dan membangun komunikasi yang baik dan benar, baik secara tulisan, lisan maupun multimedia. Peserta didik ini diberi waktu untuk mengelola hal tersebut dan menggunakan kemampuan komunikasi untuk berhubungan, seperti menyampaikan gagasan, berdiskusi, hingga memecahkan masalah. Itulah tadi 4 konsep pembelajaran abad ke-21. Dan kita lanjut kepada model pembelajaran abad ke-21, di mana itu ada 6. Yang pertama itu adalah student center. Student center yaitu pembelajaran dipusatkan kepada siswa. Pembelajaran ini akan mengikuti karakter siswa, baik itu minat maupun kemampuan belajar siswa. Guru cenderung berperan sebagai fasilitator. Yang kedua itu adalah discovery learning. Discovery learning adalah suatu metode pembelajaran yang mendorong siswa untuk bisa menemukan pengetahuan secara mandiri. Artinya, siswa akan diarahkan untuk bisa belajar secara aktif dan mandiri, memanfaatkan source yang ada untuk menggali, menyelidiki, sehingga akhirnya menemukan suatu konsep pengetahuan. Metode ini juga berguna untuk merangsang critical thinking dan problem solving. Peserta didik juga akan terdorong untuk menjalankan lifelong learning. Ketiga itu private classroom. Ide dasar dari metode ini adalah untuk membalik pendekatan pada suatu kegiatan pembelajaran. Artinya, siswa akan diberikan suatu akses terhadap materi pembelajaran. Materi tersebut bisa diakses di rumah yang kemudian bisa dipelajari para siswa sebelum pertemuan kelas. Kemudian, ruang kelas berperan sebagai wahana diskusi untuk mengatasi masalah, mengembangkan suatu konsep, dan juga menjadi wadah kolaborasi. Yang keempat itu adalah project based learning. Metode ini menceburkan siswa pada suatu proyek. Melalui proyek tersebut, siswa leluasa melakukan eksplor sehingga akhirnya bisa menemukan suatu pembelajaran. Metode ini bisa mendorong siswa untuk berpikir lebih kreatif lagi. Yang kelima itu adalah collaborative learning. Nah, salah satu ciri khusus industri 4.0 yaitu menekankan budaya kerja yang kolaboratif, di mana metode ini akan mempersiapkan siswa supaya terbiasa menjalankan budaya kerja kolaboratif. Metode ini juga bisa merangsang kemampuan siswa dalam berkomunikasi dan menjalin hubungan sosial. Yang keenam adalah blended learning. Nah, blended learning ini mengkolaborasikan metode pembelajaran online dan tatap muka. Metode ini biasa bisa mengatasi keterbatasan jarak dalam pembelajaran. Dengan mengolaborasikan dua metode pembelajaran, pencapaian pembelajaran ini bisa dioptimalkan. Karakteristik guru abad 21. Yang pertama itu adalah lifelong learning. Artinya pembelajaran seumur hidup, di mana guru perlu mengupdate terus pengetahuannya dengan banyak membaca buku serta berdiskusi dengan pengajar lainnya atau bertanya pada para ahli. Yang kedua itu adalah kreatif dan inovatif.
Siswa yang kreatif lahir dari guru yang kreatif dan inovatif juga. Jadi, guru diharap mampu memanfaatkan variasi sumber belajar untuk menyusun kegiatan di dalam kelas. Yang ketiga itu adalah reflektif, di mana guru yang reflektif adalah guru yang mampu menggunakan penilaian hasil belajar untuk meningkatkan kualitas pengajarnya. Guru yang reflektif ini mengetahui kapan strategi mengajarnya kurang optimal untuk membantu siswa di mana mencapai keberhasilan belajar. Yang keempat itu adalah kolaboratif, di mana adalah salah satu keunikan pembelajaran abad ke-21 itu ya kolaboratif. Karena guru dapat berkolaborasi dengan siswa dalam pembelajaran. Yang kelima itu adalah menerapkan student center. Ini adalah salah satu kunci dalam pembelajaran kelas kekinian. Dalam hal ini, siswa dimiliki peran aktif dalam pembelajaran sehingga guru hanya bertindak sebagai fasilitator. Yang keenam itu adalah menerapkan pendidikan diferensiasi, di mana dalam menerapkan pendekatan ini, guru mendesain kelas berdasarkan gaya belajar siswa. Pengelompokan siswa dalam kelas ini juga berdasarkan minat serta kemampuannya. Adapun tantangan pendidikan abad ke-21. Pertama itu lokal dan global, di mana dalam kehidupan ini kita mengenal istilah statis dan dinamis. Masyarakat secara individu maupun kelompok bersifat berkelompok di dalam hidup pasti mengalami suatu perubahan baik secara cepat maupun lambat, bersikap lokal maupun global. Dikatakan statis karena tidak adanya perubahan atau pergeseran dalam situasi yang sudah berkembang, dan dikatakan dinamis karena adanya perubahan dari waktu ke waktu ini mengikuti perkembangan adanya perubahan peradaban. Yang kedua itu adalah individual dan universal, di mana perubahan kehidupan abad 21 ini secara individu dan universal akan menjadikan tantangan dalam suatu perubahan tatanan sosial dan budaya. Dampak perubahan sosial meliputi struktur dan pola hubungan sosial yang tampak dalam sistem kekeluargaan, politik, serta peraturan penduduk. Yang ketiga adalah discovery atau penemuan baru, yang merupakan bentuk penemuan baru berupa persepsi, sangkaan atau anggapan yang menghubungkan dua gejala atau lebih mengenai benda dan gejala yang ditimbulkan. Contohnya itu sebatang kayu dan sebuah batu hitam. Jika dikombinasikan dapat menjadi sebuah alat pertanian, yaitu melubangi tanah untuk menanam biji-bijian. Adapun perkembangan pendidikan pada abad ke-21. Di mana salah satu gerbang menuju abad 21 ini adalah pendidikan seumur hidup. Yang ini bukanlah suatu konsep baru dalam dunia pendidikan, tetapi sebuah konsep yang dapat menjawab tantangan perubahan dunia. Manusia yang berkiprah di abad ke-21 nantinya mereka akan yang mau belajar bagaimana cara memahami orang lain dalam interaksi yang harmonis secara baik. Dan perubahan itu yang begitu cepat. Konsep berikutnya adalah mengedepankan masyarakat terpelajar dengan cara memberi kesempatan seluas-luasnya dan memaksimalkan potensi setiap manusia. Inilah bedanya pendidikan yang ada di Indonesia dengan negara maju lainnya, yaitu hanya sekedar upgrading atau pengembangan dalam bidang pelatihan. Dan
Dapat disimpulkan bahwa secara singkat, arti pendidikan seumur hidup ini adalah setiap manusia melakukannya harus dapat memanfaatkan kesempatan yang ada di masyarakat secara luas. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.